Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sikap Pak SBY terkait Pilpres 2024. Kali ini Pak SBY serius bahwa beliau akan turun gunung terkait gelaran Pilpres di 2024, karena Pak SBY mensinyalir ada dugaan bahwa pemilu 2024 nanti kemungkinan tidak jujur. Kenapa begitu? Pak SBY itu punya data yang katanya nanti akan diatur calon presiden di 2024. Hanya 2 pasang calon, dan bahkan Pak SBY, Partai Demokrat ini tidak bisa mencalonkan calon presiden atau wakil presiden. Karena Pilpres 2024 katanya mau dikondisikan 2 calon presiden yang akan berkontestasi. Karena kalau kita melihat, memang kemarin itu kan pernah disampaikan oleh politisi yang di sebelah sana yang mengatakan untuk menghemat biaya nanti Pilpres itu digelar dengan 2 pasang calon presiden. Nah, berarti ini kan sudah bisa dikondisikan siapa calon yang akan diusung di 2024. Karena itu Pak SBY ini akan turun gunung terkait gelaran Pilpres di 2024. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil berita dari Kumparan News. SBY mengatakan ada tanda pemilu 2024 tak jujur dan adil. Konon hanya bisa 2 paslon capres. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY sempat menyampaikan pernyataan di Rapimnas Demokrat pada Kamis 15 September 2022. Dalam agenda yang tertutup untuk media itu, SBY mengungkapkan harus turun gunung menghadapi pemilu 2024. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, kata SBY dalam video yang diunggah di akun TikTok @pdemokratsumut, dikutip pada Sabtu 17 September 2022. SBY mengaku mendapat informasi bahwa pemilu 2024 akan diatur sedemikian rupa, hanya bisa diikuti oleh 2 paslon capres-cawapres. Dari informasi itu pula, Demokrat disebut tidak akan bisa mencalonkan capres-cawapresnya sendiri. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka 2 pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya, ujarnya. SBY mengecam hal itu karena mengambil hak untuk memilih dan dipilih. Ia mengatakan selama 10 tahun pemerintah tidak pernah melakukan manuver seperti itu. Jahat bukan, menginjak hak rakyat bukan, pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, tegasnya. Yang berdaulat juga rakyat, dan ingat selama 10 tahun dulu kita pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu, pungkasnya. Nah, ini sahabat Enjoy Channel, kata kalimat narasi yang cukup keras
ini adalah kode keras untuk pemilu 2024. Karena memang kalau pelaksanaan pemilu itu dilakukan dengan tidak jujur, tidak adil, maka ini menimbulkan masalah publik. Karena warga masyarakat ini sekarang kan sudah punya calon masing-masing untuk dijagokan di 2024. Maka sebagai pemerintah tentunya harus netral dalam hal ini. Sebagaimana waktu Pak SBY dulu turun dari jabatan sebagai presiden, setelah itu kan ada kontestasi pilpres antara Pak Jokowi melawan Pak Prabowo Subianto. Di situ Pak SBY cenderung diam, netral. Jadi tidak memihak satu dan yang lainnya. Dan akhirnya terpilih Pak Jokowi. Tetapi sekarang ini ada tanda-tanda yang tidak beres yang mengharuskan Pak SBY turun gunung. Artinya Pak SBY mengawal terkait pemilu di 2024. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita lihat, kita dengarkan apa yang disampaikan Pak SBY kemarin pada waktu Rapimnas Partai Demokrat menyampaikan sesuatu yang intinya adalah Pak SBY akan turun gunung pada Pilpres 2024. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan Pak SBY. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan dari Pak SBY ini yang cukup dengan nada yang keras juga, karena ini menyangkut rasa keadilan publik, rasa keadilan masyarakat. Kalau pemilu dilakukan dengan tidak adil, tidak dengan jurdil, maka ini bisa berakibat hal-hal buruk dalam pemerintahan saat ini. Karena itu Pak SBY mau turun gunung untuk mengawal proses pemilu di 2024. Karena ada pernyataan yang sebelumnya yang katanya jangan harap Demokrat sebagai oposisi ini maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden bersama koalisi. Itu artinya dicoba untuk dijegal calon yang datang dari oposisi. Mungkin yang dimaksud adalah Anies AHY yang akan maju di 2024. Ini jangan harap ini Demokrat dan partai koalisinya ini maju menjadi calon presiden. Nah, sahabat Enjoy Channel, kalau kita bandingkan di pemerintahan Pak SBY, ini pemerintahan Pak SBY itu dalam penegakan hukum benar-benar menegakkan keadilan sosial bagi warga masyarakat Indonesia. Kalau kita ingat, waktu pemerintahan Pak SBY itu KPK kuat. Bahkan KPK ini menangkapi, kemudian memenjarakan kader-kader Partai Demokrat. Padahal KPK saat itu, ini kan presidennya Pak SBY, pemerintahnya Pak SBY. Justru KPK ini menghajar habis kader-kader Demokrat, di mana Partai Demokrat adalah partai penguasa saat itu. Itu artinya bahwa KPK punya keleluasaan, KPK independen.
siapa yang bersalah maka dia akan ditindak, walaupun itu dari partai penguasa. Ini kan sesuatu yang luar biasa dalam penegakan keadilan. Dan saya melihatnya pihak kepolisian juga kuat pada waktu pemerintahan Pak SBY. Jadi ini yang diharapkan di pemerintahan sekarang, agar rasa keadilan itu benar-benar harus ditegakkan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, baik yang itu oposisi maupun yang pendukung pemerintah atau pendukung koalisi pemerintah. Itu yang diharapkan ditegakkan hukum. Karena itu kemarin dalam pidato AHY juga menyindir terkait buzzer. Jadi buzzer-buzzer yang cukup banyak itu menyerang kepada siapa-siapa yang tidak bersepakat dengan pemerintah, yang berseberangan dengan pemerintah, ini terus diserang oleh para buzzer. Kemudian dalam pidato yang kemarin disampaikan oleh AHY juga membahas terkait calon presiden di 2024. AHY berharap pemilu nanti ada seorang calon presiden yang mampu bisa melakukan perubahan dan perbaikan. Nah, artinya apa? Kalau namanya perubahan, sosok yang melakukan perubahan itu adalah sosok yang bukan bagian dari mereka, karena mereka akan diubah dengan jargon perubahan dan perbaikan. Apa yang sudah ada, itu yang baik itu diteruskan. Kalau ada yang salah, ini diperbaiki. Dan sosok itu banyak orang menilai adalah Anies AHY sebagai duet capres di 2024. Tetapi itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak SBY, ini ada pernyataan bahwa jangan sampai Demokrat yang oposisi itu bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu artinya mereka berusaha menjegal calon yang diusung dari Demokrat. Karena itu Pak SBY ini akan turun gunung pada waktu Pilpres 2024. Ini akan menjadi ramai teman-teman, kalau nanti pada akhirnya pihak oposisi ini mencalonkan Anies AHY. Sementara pihak PDIP akan memajukan Puan Maharani. Jadi anak Megawati maju, kemudian anak dari SBY maju. Jadi antara Megawati dan SBY nanti mungkin akan bisa berhadapan-hadapan di Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga namanya anak, ini harus di-backup, diperjuangkan semaksimal mungkin. Berarti nanti bisa jadi head to head antara Megawati melawan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Anaknya juga begitu, AHY akan berhadapan dengan Puan Maharani di Pilpres 2024. Pasti seru nanti teman-teman di Pilpres 2024 nanti. Tetapi kita melihat banyak warga masyarakat yang ingin perubahan. Bagaimana sistem pemerintahan itu dikembalikan seperti era-era zaman dulu, era-era SBY, di mana hukum itu sebagai panglima. KPK pada waktu SBY ini mampu melakukan penegakan hukum kepada partai pemerintah pada waktu itu adalah Partai Demokrat. Ada Anas Urbaningrum, ada Angelina Sondak, ada Sultan Batugana, ada Andi Malarangeng, terus siapa lagi itu. Jadi banyak kader dari Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi, dan itu ditindak oleh Abraham Samad, Bambang Wijoyanto yang menjadi komisioner KPK. Ini kan sesuatu yang luar biasa, artinya penegak hukum benar-benar kuat di era SBY. Dan ini yang diharapkan oleh publik, artinya menegakkan hukum itu adalah menegakkan hukum tanpa ada embel-embel atau tanpa tendensi politik, tetapi ansih penegakan hukum. Itu yang diharapkan seperti di era-era Pak SBY. Itu artinya apa? Walaupun partai penguasa, Partai Demokrat, tetapi oleh KPK ini ditegakkan hukum. Apalagi yang bukan dari partai pendukung Pak SBY. Tentu ini juga akan ditegakkan oleh KPK. Dan kita rindu sosok penegak hukum seperti Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan lain-lain. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak SBY yang akan turun gunung pada waktu Pilpres 2024 nanti. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.